Dahulu untuk menjajah sebuah bangsa atau negara itu perlu dikerahkan tentara, militer, pasukan yang menduduki suatu wilayah, yang mengamankan perdagangan yang perdagangan tadi tidak dibangun atas asas keridhaan. Bukan dibangun atas adanya penawaran dan permintaan, tetapi dibangun di atas cengkraman dan paksaan dari pihak-pihak yang melakukan penjajahan, sehingga memang bahan baku itu dibeli, tapi dibeli dengan harga yang murah. Sehingga mereka bekerja tapi dibayar dengan upah yang sangat murah. Bahkan pada titik di mana mereka memiliki kemampuan untuk menindas lebih dalam, maka negara-negara yang dijajah tadi, negeri yang dijajah tadi, pekerjanya disuruh bekerja tanpa dibayar. Saya ingin menyampaikan pandangan-pandangan satu dialektika yang mudah-mudahan bisa menjawab tadi berulang kali disampaikan di mana Pancasila. Karena sedari tadi pertanyaan itu berulang tapi belum mendapatkan jawabannya. Maka mudah-mudahan dengan paparan yang kami sampaikan akan ketemu di mana Pancasila. Yang pertama, bahwa negara ini sudah punya komitmen dengan satu ikrar bahwa sesungguhnya kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Dan oleh karena itu segala penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Kalau penjajahan di atas dunia saja harus dihapuskan, apalagi penjajahan di negeri ini. Dan apa sih substansi penjajahan? Apakah penjajahan itu harus dengan tembak-tembakan? Harus dengan nuklir? Harus dengan invasi sebagaimana hari ini yang dilakukan oleh Rusia terhadap Ukraina? Substansi penjajahan adalah eksploitasi. Mengambil manfaat dari manusia lainnya secara zalim. Bukan karena keridhaan. Dan hari ini kita tahu bahwa manfaat-manfaat dari sumber daya alam yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang qadarullah itu ada di negeri-negeri kaum muslimin diambil secara zalim melalui suatu sistem yang menyebabkan kekayaan itu tidak dinikmati oleh rakyat sendiri atau umat ini, tetapi akhirnya dinikmati oleh segelintir kaum pemodal atau kita sebut juga kaum kapitalis atau kita sebut juga sebagai kaum oligarki. Takbir. Dahulu untuk menjajah sebuah bangsa atau negara itu perlu dikerahkan tentara, militer, pasukan yang menduduki suatu wilayah, yang mengamankan perdagangan yang perdagangan tadi tidak dibangun atas asas keridhaan. Bukan dibangun atas adanya penawaran dan permintaan, tetapi dibangun di atas cengkraman dan paksaan dari pihak-pihak yang melakukan penjajahan, sehingga memang bahan baku itu dibeli, tapi dibeli dengan harga yang murah. Sehingga mereka bekerja tapi dibayar dengan upah yang sangat murah. Bahkan pada titik di mana mereka memiliki kemampuan untuk menindas lebih dalam, maka negara-negara yang dijajah tadi, negeri yang dijajah tadi, pekerjanya disuruh bekerja tanpa dibayar, hasil buminya diambil tanpa dibayar meskipun dengan harga yang murah. Inilah esensi penjajahan pada masa Indonesia belum merdeka. Tetapi pada saat dunia gandrung dengan narasi kemerdekaan, gandrung dengan narasi ingin keluar dari penjajahan kapitalisme. Dan saat itu Uni Soviet sebagai negara yang melawan kapitalisme memprovokasi seluruh bangsa di dunia untuk melakukan perlawanan terhadap penjajahan imperialisme kapitalisme yang saat itu dijalankan oleh Inggris, dijalankan oleh Perancis. Maka muncullah semangat kemerdekaan. Tetapi dunia kemudian masuk penjajahan baru
yang saat itu kekuasaan Inggris dan Perancis diambil alih oleh Amerika selaku pemenang Perang Dunia. Dan kemudian Amerika menetapkan satu mode penjajahan dengan cara baru. Amerika tidak perlu menjajah dengan mengerahkan senjata, tidak perlu menjajah dengan gaya Jepang yang menindas dengan fisik, tetapi Amerika menjajah dengan bantuan keuangan utang, menaruh orang-orang antek-antek yang bekerja untuk dan atas nama Amerika, mereka yang memasarkan demokrasi, hak asasi manusia, pluralisme, emansipasi, kebebasan, dan akhirnya negeri ini tidak berpikir dengan cara yang sesuai dengan karakteristiknya sebagai umat Islam, tapi dipaksa berpikir dengan cara barat, yang akhirnya sumber kekayaan negeri ini yang sebenarnya oleh syariat Islam diharamkan, dikuasai oleh pribadi, swasta, apalagi asing dan asing. Tapi karena telah meyakini kapitalisme, meyakini liberalisme yang di dalamnya ada kebebasan kepemilikan, akhirnya dengan sukarela menyerahkan emas ini kepada Amerika, menyerahkan seluruh tambang ini kepada asing, membiarkan tambang ini dikuasai oleh korporasi. Ini yang menyebabkan negeri ini dijajah kembali. Dampaknya sebenarnya lebih parah daripada dampak penjajahan masa lalu di mana kita tahu musuh dan kita bersama pemimpin kita memerangi musuh. Tapi hari ini justru kita menghadapi dua musuh sekaligus. Pertama, negara-negara penjajah yang menganut ideologi kapitalisme liberal dan juga para penguasa antek di berbagai negeri kaum muslimin yang justru menerapkan kebijakan untuk melayani kepentingan para kapitalis, melayani kepentingan para cukong, melayani kepentingan oligarki. Saya untuk menjawab sebenarnya Pancasila di mana atau di mana Pancasila, saya mau lihat, saya mau pertentangkan. Kita lihat Pancasila dikontekskan dengan kapitalisme liberal. Apakah pernah ada penerapan ideologi kapitalisme liberal itu dianggap anti Pancasila? Apakah pernah ada tuduhan penguasaan emas oleh PT Freeport sebagai dengan tuduhan bahwa itu kegiatan yang radikal? Itu kegiatan yang ekstrim? Apalagi itu kegiatan teroris? Berarti memang Pancasila itu tidak pernah mengkritik, tidak pernah bertentangan, bahkan menjadi bagian dari kapitalisme liberal karena dia bungkam terhadap penjajahan kapitalisme liberal.